شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود هوى شرفا وفضلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد إلهي ربي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك صدق الله العظيم. Hadratul Muhtaramin, surah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teristimewa kehadapan yang mulia guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Ayahanda Ki Haji Ahmad Sa'rani yang mungkin pada kesempatan malam hari ini masih dalam perjalanan tugas. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perjalanan dakwahnya. Guru kita yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram akhina fillahil mahbub Al-Ustaz Haji Ansari Arifin, mudah-mudahan senantiasa istiqomah terutama dalam acara santunan yatim bulanan ini. Insyaallah mudah-mudahan biar tambah berkah untuk beliau dan juga seluruh jamaah Majelis As-Surur, istimewa juga untuk seluruh para donatur. Guru kita yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram akhina fillahil mahbub saudara kami Al-Ustaz Amrullah. Yang ini merada kurang resep saya. Rada ceneh gimana tuh sama dia? Beliau bukan siapa-siapa buat saya, sepupu saya. Sepupu dari istri. Ketika beliau melantunkan suara indahnya lewat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sudah terbukti. Di sini barusan sudah kita dengarkan suara merdunya beliau. Segitu beliau itu dalam keadaan kurang sehat. Tenggorokannya agak-agak gangguan sedikit. Tapi kalau beliau masih dalam keadaan maksimal, sekali ngeluarin suara, jangankan baca ayat, baru assalamualaikum aja satu kecamatan perempuan jadi janda semuanya. Minta diceraiin semuanya sama lakinya langsung. Itu beliau, masya Allah. Doain mudah-mudahan senantiasa juga guru-guru kita ini semuanya biar tambah berkah. Amin ya robbal alamin. Para aparatur pemerintahan, Bapak RT dan juga seluruh orang-orang tua kami, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Teriring doa untuk para orang tua dan guru senantiasa biar tambah berkah usianya. Seluruh santri dan santriat, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan remaja putra dan putri, mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang mubarakah untuk kita bersama. Amin ya robbal alamin. Berbahagia kita pada kesempatan malam hari ini karena Allah masih perkenankan kita dalam usia kita, di dalam kehidupan kita, menapaki kita, masuk kita ke dalam salah satu bulan yang mulia. Kalau bulan Ramadan mulia karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran. Bulan Rajab mulia karena di dalamnya ada Isra wal Mi'raj. Bulan Sya'ban karena di dalamnya ada nisfu Sya'ban. Maka bulan ini, bulan Rabiul Awal, dimuliakan oleh Allah karena dilahirkanlah salah seorang makhluk yang teramat sangat mulia dan kemuliaannya dilimpahkan sebagai anugerah dari yang maha mulia. Ini adalah bulan kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini malam-malam yang sangat istimewa. Karena ketika masuk ke dalam bulan suci Rabiul Awal, bulan mulia kelahirannya baginda Nabi, diisi dengan salah satu kegiatan di mana ini merupakan salah satu sunnahnya Nabi. Di dalam kitab Maulid Simtudrar Al-Habib Ali Al-Habsi, beliau menuliskan satu kalimat indah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwal abu safiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini diibaratkan seperti hanya seorang ayah yang penuh kasih sayang kepada siapa? Bil yatimi wal armalah, yakni kepada anak-anak yatim dan juga janda. Maka ketika malam hari ini kita sama-sama berkumpul untuk melaksanakan salah satu kegiatan
yang juga menjadi kegiatan rutin baginda Nabi. Mudah-mudahan ini tercatat oleh Allah sebagai gerakan dalam rangka cinta sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah terbukti, tidak perlu diragukan lagi. Guru kita Ustaz Haji Ansari begitu mencintai anak yatim. Cuman pelebah yang kedua saya belum tahu. Rasul mencintai anak yatim dan juga janda. Ustaz Ansari cinta yatimnya udah terbukti. Bodoh amat, ada bininya juga. Urusan perang dunia ketiga di rumah bodoh amat, bukan urusan saya. Sudah terbukti dan tidak perlu diragukan lagi. Guru kita Ustaz Haji Ansari terbukti cinta betul sama anak yatim, betul kagak? Betul. Terbukti apa belum? Masih ragu kagak sama beliau? Kagak. Untuk urusan cinta kepada yatim. Kalau urusan sama janda kira-kira udah terbukti belum? Waduh. Kayaknya masih gambiang kita semuanya. Entah mungkin belum terbukti, entah mungkin kita belum tahu, entah mungkin emang beliau pandai menutupinya. Terlalu jauhan dikit ah. Takut pisang melayang. Kita tengok belakang. Sendal paling ya paling besok juga ya. Romana biasa bangun tidur udah ada sarapan, besok mah agak ada sarapan kali. Sabarin baik. Orang laki memang kudu sabar baik. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, malam hari ini sama-sama kita mempertunjukkan kepada Allah, memperlihatkan kepada Allah bahwasanya kita semuanya adalah orang-orang yang berusaha untuk mengaplikasikan sunnah Nabi. Kita ingin menunjukkan kepada Allah bahwa kita juga cinta kepada anak yatim, betul? Betul. Kalau memang bukan karena ini pernah dilakukan sama Nabi, ngapain malam-malam kita maaf ya ibu ya, mana tadi udah sempet diguyur hujan, sore tadi kan udah rada gelap ya. Hati kita jujur aja dah udah rada gerambyang hati kita. Ya hujan, ya pendekannya rumah, ya ini mah romanya dah. Apalagi tadi udah duduk bareng-bareng di sini, udah sempet dihujanin juga. Kalau memang bukan karena kita pengen dapat keberkahan malam hari ini, kalau bukan karena kita pengen dapat ganjaran pahala dari Allah, kalau bukan karena kita pengen menunjukkan kepada Allah bahwa kita adalah orang-orang yang cinta kepada Rasul, ngapain kita di sini sampai malam-malam? Mendingan gue di rumah. Udah nyata di sore abis kita gerimis-gerimisan dikit, kemudian abis acara juga dihujanin, dingin, enak makan di rumah, blonjor, nyeduh teh manis, nonton Ikatan Cinta, kan sedep banget. Tapi alhamdulillah malam hari ini tadi saya dipersilakan sama guru kita, seluas-luasnya waktu dipersembahkan untuk saya. Ini sekarang cuman kan kalau bicara waktu mau sebetulnya udah malam ini, udah 10:30 lewat. Tapi kalau memang seluas-luasnya waktu diberikan kepada saya, jangan marah kalau emang saya ajak ngaji sampai pagi. Kalau ngajak ngaji bentaran mah wajar, di mana tempat juga ada. Kalau ngajak ngaji sampai malam, insya Allah baru sekarang waktu ini baru terjadi. Sepanjang ibu ngaji bakalan baru ngaji dari Isya sampai beduk subuh. Kenapa emang kita kalau ngaji sampai lama banget? Enggak jadi patokan sebetulnya, akan tetapi ketika kita beracu kepada satu waqalah, ucapan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, "Faman lam yazuk murra ta'allumi sa'ah tajarru' zullal jahli tula hayati." Barang siapa orang yang tidak kuat menahan lelahnya menuntut ilmu, maka dia harus siap menanggung sepanjang hidupnya hina karena kebodohan. Kita nggak mau hidup dalam kebodohan. Kita nggak mau hidup hina, betul? Maka kalau seandainya memang di sini alhamdulillah guru ngaji banyak, majelis taklim dibuka di mana-mana. Kalau emang andai kata kita nggak mau tetap datang ke pengajian, maaf, berarti orang itu mungkin mengharapkan hidupnya hina dalam kebodohan sepanjang hidupnya. Nauzubillah, kita mah nggak mau. Tapi alhamdulillah sampai malam sampai wayang gini nih orang-orang masih pada antusias nih di sini. Maka saya yakinkan bahwa insya Allah di sini mah nggak ada yang sampai nggak datang ngaji ya. Semuanya pada doyan banget sama ngaji di sini mah ya. Yang kanan kiri depan belakang, yang dari belah-beletan, belah-belor, semuanya pada nyampe kemari ya. Alhamdulillah. Andai kata pun ada yang masih belum sempat datang ke pengajian dengan berbagai macam alasan. Ya Ustaz, pengen banget ngaji. Cuman bagaimana ya? Saya kan emang kagak belum akrab sama orang mari. Saya mah dari Semprakan tinggal di sini juga, berangkat pagi pulang malam nggak ketemu orang pisan, belum akrab.
Kalau memang belum akrab, kenapa selalu menjauh? Bapak Ibu yang saya hormati, saya tanya, hukum ihfa terbagi berapa macam? Ihfa kebagi menjadi 3. Ada ihfa akrab, ada ihfa ausat, ada ihfa ab'ad. Ihfa ab'ad artinya ab'ad asal kata ba'idun, jauh. Ihfa ausat itu pertengahan. Ihfa akrab artinya dekat. Jadi kalau bahasa akrab sebetulnya asalnya koribun, dekat. Maka kalau memang tidak merasa akrab, kenapa selalu menjauh? Ma'asral muslimin rahimakumullah. Ya Ustaz, bagaimana ya? Pengen banget ngaji. Cuman kita kagak ada waktu pisan. Kita hidup 24 jam dalam satu hari satu malam. Dan kita bekerja mungkin selama 10 jam. Mungkin kita tidur selama 8 jam. Masih ada sisa. Sementara kehidupan dunia tidak dikatakan lebih baik daripada kehidupan akhirat. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, insya Allah. Kalau di sini mah bapak-bapaknya yang udah pada tua juga alhamdulillah masih pada, biarin urusan pada nyender, urusan pada belonjor, biarin itu mah manusiawi. Urusan kita lagi ngaji terus angguk mulu, wajar itu mah. Urusan kita lagi ngaji, lagi gegaresan baik, nggak ngapa-ngapa, emang dikeluarin makanan nggak ngapa-ngapa, garesinnya terus. Nggak ngapa-ngapa, jangan berhenti ya. Ya alhamdulillah ya, udah bagian sini mah udah nggak ada yang makan, bang emang udah habis ya. Udah ditumpuk nampannya. Saudara hadirin yang saya hormati ya. Jadi alhamdulillah kita ini kumpul di sini dalam rangka salah satu tujuannya untuk membukakan hati kita biar lebih terang. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan dalam salah satu makalah dalam kitab Nashihul Ibad, beliau mengatakan arba'atun min zulmatil qalbi. Ada 4 perkara yang dapat menjadi kegelapan bagi hati. Kita nggak mau tuh punya hati yang gelap. Hati yang gelap bagaimana? Diajak bener susah, dikasih nasihat kagak masuk, sampai diomelin juga tetap aja kagak ngaruh. Bapak Ibu rahimakumullah, para nabi dan rasul tidak ada satupun yang tidak dididik oleh Allah untuk menjadi penggembala pada masa mudanya. Seluruh nabi dan rasul pernah jadi penggembala. Karena apa? Biar belajar bahwa nanti akan menggembala manusia. Belajarnya dari menggembala dulu kambing, menggembala sapi, menggembala onta. Bagaimana sih gambaran gembala kambing? Supaya kambing maju, itu biasanya dipanggilin, be, ayo sini maju, be, maju. Atau mungkin itu nama apa, punya nama panggilan, menah, maju menah. Ya. Kalau dipanggil nggak mau maju, dikasih makan, pakai rumput, pakai daun atau apapun ya, atau mungkin pakai apa namanya martabak manis atau apalah, ya. Dikasih makan, nggak mau maju juga, kita pindah ke belakang, pegang kita punya kayu, kita sebelah belakangnya, jepret, baru mau maju. Begitu juga dengan manusia, diajak ngaji, bang ayo kita selamatan, bang ayo kita tahlilan. Ini merupakan kewajiban kita, memenuhi hak daripada tetangga kita menjalankan kewajiban kita, datang kita tahlilan, diundang kebaikan sama tetangga, kudu datang. Diajak kagak mau, diimpanin, bang ntar kalau di sono paling kagak, bang makanan acan-acan mah ada, biasanya dikeluarin kantong kresek buat perantim brengkos. Dikasih makanan juga kagak mau, dieneng-enengin rumput kagak mau, seblak dari belakang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maaf. Ini jamaah asurur semua ya. RW. Ya. RT. Jamaah RT. Kalau di majelis asurur banyak yang dekat, banyak yang jauh, Guru. Banyak yang jauh. Kalau seandainya di dalam sebuah majelis jamaah yang hadir banyak, yang lebih banyak yang dari jauh, bukan yang dekat nggak ada. Tapi lebih banyak yang dari jauh, maaf nggak heran. Tempo hari kalau misalkan beliau mungkin masih ingat, ketika saya sama beliau main ke Pondok Habib Bahar. Kemudian kami berdua dengan teman-teman bantuin ngecor majelisnya beliau, Guru ya. Beres bantuin ngecor, kemudian ngobrol sama Habib Bahar. Di antara obrolannya ada salah satu pelajaran yang sangat menusuk ke dalam hati. Beliau keluarin madu, beliau bicara, ini madu Masya Allah luar biasa, harganya mahal banget, botol kecil. Ini harganya 3 juta, botol kecil. Kemudian apa yang dilakukan? Dia tuangin di sendok, disuapin ke setiap orang yang ada di situ. Di antaranya saya sama Ustaz Amsar. Kemudian saya disuapin. Saya pengen pegang, nggak enak dong disuapin sama guru. Saya pengen pegang sendoknya, nggak boleh. Udah minum.
Habis dari mulut saya, dia mau tuang lagi, tapi nggak langsung dituangin. Dibersihin dulu sama mulutnya. Itu sendok bekas mulut saya. Dibersihin sama mulutnya sendiri. Disitulah saya tertunduk. Astagfirullahaladzim. Segitu Habib Bahar. Itu sendok bekas mulut gua. Ibu kalau minum madu, anak muda kalau minum madu di sendok, nggak bakalan tuh minum madu cuma asal-asalan, cuma begitu doang, enggak. Pasti bakalan rapet bibirnya ke sendok. Pasti bakalan rapet, sampai begitu loh. Tapi segitu sendok udah kena mulut saya, itu nggak sungkan Habib Bahar ngebersihin dulu pakai mulutnya. Habis itu nuang lagi, buat Ustaz Amsar. Habis itu dibersihin lagi. Ya Allah. Maaf ukuran, jujur aja ukuran saya aja kadang-kadang makan sepiring bareng, senampan bareng pakai sendok. Sendok dari teman aja saya kadang-kadang nggak mau pakai. Tapi segitu Habib Bahar, Masya Allah, bikin saya tertunduk. Yang kedua, nasihat beliau apa? Ketika ada satu cahaya terang, beliau ibaratkannya itu air mancur. Kalau ada air mancur, itu air terbuka lubangnya ke arah atas. Muncul ada tuh air ke atas, biar kembali lagi ke bawah, itu airnya nggak kembali ke tempat yang sama, tapi dia agak nyamping, betul. Yang kanan lebih ke kanan, yang ke kiri agak ke kiri, terus dia begitu, ya. Ngebuka begitu, itu air mancur. Nah, orang alim tuh begitu gambarannya. Di sini ada yang terang, tapi biasanya yang cium keterangannya, yang lihat terangnya beliau itu yang dari jauh, yang dekat mah nggak lihat. Makanya nggak heran kalau cahaya yang terang itu dilihat sama orang jauh, yang jauh lah yang lebih banyak mendekat ke tempat beliau. Wanginya beliau nggak dicium sama yang dekat, wanginya beliau ini kecium sama orang lain yang lebih jauh. Dan salah satu makalah yang disampaikan oleh Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, beliau mengatakan dalam satu kaidah, awwalu ma yahrumu ali barakatal alim ahluhu wa ahlu baiti. Paling awal-awalnya diharamkan keberkahan dari orang alim adalah keluarganya dan penduduk sekitar kampungnya. Yang paling pertama akan diharamkan dapat berkahnya orang alim itu adalah keluarganya sama penduduk kampungnya. Kalau kita pikir pakai logika kayaknya nggak ngerti. Kalau orang alim di sini justru kalau seandainya emang dia yang bisa mendatangkan keberkahan dari Allah lewat dia, kudunya yang paling dekat sama dia dong. Keluarga, sama tetangga-tetangganya itu yang paling duluan dapat berkah. Kok ini mah malah yang paling awal haramnya keberkahan malah justru keluarganya. Kenapa? Karena biasanya keluarga dan tetangganya tidak bisa meletakkan penghormatan kepada orang alim itu setinggi-tingginya. Jujur aja Pak, Ustaz Amsari, kalau di luar diundang, yang lain cium tangan pada bolak-balik, nggak berani tatap wajah beliau. Sambil salaman, sambil tertunduk, ya Kiai, silakan Kiai masuk. Orang jauh. Tapi bagaimana dengan tetangganya? Tat, kain tat. Kedung sakan bayar mana? Emang kagak bocah. Tidak bisa meletakkan penghormatan yang tinggi kepada orang alim tersebut, maka dari itu diharamkan keberkahan dari orang alimnya. Bagaimana dengan keluarganya? Apalagi keluarganya. Maaf, semisal istri dari seorang kiai. Ini istrinya tahu bagaimana kiai itu telanjang, bagaimana kiai itu mandi, bagaimana kiai itu kalau lagi pakai celana pendek, bagaimana kiai itu ketika lagi ngebuka bajunya, bagaimana kiai itu makan, bagaimana kiai itu buang air, kentut tahu. Maka dari itu kadang-kadang seorang istri dari kiai tidak bisa juga meletakkan penghormatan yang tinggi kepada suaminya, yang padahal dia orang alim. Tapi Masya Allah kalau udah punya istri, istrinya udah Damsar ini Masya Allah, beliau kalau mau kemana-mana udah lagi dilapin sendal sama bininya, ya. Bini sendal udah dilapin, motor udah dilapin, ya. Kunci juga ayah takut pulang malam, Abi takut pulang malam, Abi bawa kunci juga, takutnya Umi nggak bisa bangun. Tapi kalau seandainya Abi mau bangunin Umi, insya Allah Umi bakalan tidur tepat di depan pintu untuk nungguin Abi. Masya Allah, luar biasa. Ini Abi jangan sampai ketinggalan apa kantong kresek. Ya. Kali baik. Ada bungkalan. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Nah ini ya. Jadi ada 4. Ini udah itu sekedar pengetahuan kita aja deh ya. Sekedar pengetahuan kita. Maka dari itu kita yang jadi tetangganya orang alim. Saya tidak bicara cuma tentang beliau. Siapapun guru kita, yang kiai, yang ustadz, yang habaib, yang terlebih mereka punya ilmu kemudian memanfaatkan ilmunya, mengajarkan ilmunya,
hormati mereka, junjung tinggi mereka, sambutlah tangan mereka setiap kali mereka ada dalam kesusahan. Jangan pernah terpejam mata kita. Di mana ada orang yang perlu sama kita, sambut selalu dengan mata kita yang terbuka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makalah yang tadi. Ada 4 perkara yang bisa menjadikan gelapnya hati. Kalau hati udah jumbleng, gelap, ya maklum yang jumbleng ya, kita kan ceramah di kebun ya. Baru sekarang ini kan, ini paling berapa tahun di sini ada rumah. Tadinya masya Allah udah ajin, gue nggak berani datang kemari. Nah, alhamdulillah sekarang mah ada rumah, ya sampai ada yang tingkat ke rumahnya, masya Allah luar biasa. Ini juga alhamdulillah udah rata. Kemarin mah di sini kan pada duduk pantat pada mengsong ya. Pokoknya asal misalkan pulang dia habis acara santunan di sini, terus baik pantat tepo sebelah. Emang apa? Ini lempengan batu bisa tadi belakangan, makanya tepo sebelah. Alhamdulillah sekarang udah rata ya. Tadi juga masih demak-demak udah basah dipelin, masih demak-demak udah didukin. Alhamdulillah sekarang mah kering. Rupa-rupanya pada nyerep kali mah ya. Baik, namanya kita yang namanya nyerep air hujan bagian pantat kita, ya sampai rumah coba tolong dicek, takutnya cuy pada keriput. Apa emang keriput kali? Kayaknya emang cuy pada keriput ya. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, ada 4 perkara yang dapat menggelapkan hati. Nauzubillah, kita insya Allah bisa dan mampu berusaha menghindarinya. Yang pertama, batnun sab'anun min ghairi mubalatin. Kebangetan banyak madang. Saya mah nggak nyinggung yang napan udah habis, enggak ya. Geser Yung. Gitu, geser. Terlalu banyak makan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kita kadang-kadang nggak pernah tahu satu makanan yang masuk ke dalam tenggorokan kita sampai diem di dalam perut kita, nggak tahu tuh asalnya halal apa haram. Kalau emang kita benar-benar pengen berhati-hati, harusnya 10 asal kita tahu. Kadang-kadang kita maaf beli gorengan di warung, apakah pernah kita bertanya ini makanan halal apa haram? Enggak. Bahan-bahannya halal apa haram? Boleh beli bahan-bahannya, duitnya halal apa haram? Enggak pernah kan? Kok beli makan aja langsung? Enggak pernah kita tahu itu biayanya halal apa haram. Kita lagi di mana-mana beli ciki, beli makanan, beli roti buat anak kita nggak pernah tanya. Datang ke warung, kok beli roti? Maaf kok ini sebelumnya ya saya mau tanya dulu, ini halal apa haram? Nggak pernah kan? Beli makan aja udah. Padahal maaf, kalau andai kata ada barang yang haram masuk, Nabi katakan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih berhak untuk menyantapnya. Suami gaweannya gawean haram, duitnya jadi duit haram, dikasih bini dibelanjain ke warung, belanjaannya jadi barang haram, dimasak itu makanan jadi makanan haram, yang makan lakinya, bininya sama anak-anaknya. Secara tidak langsung maka si bapak telah menggiring anaknya untuk menuju lebih dekat kepada neraka. Alhamdulillah kerjaan laki kita mau bagaimana rupanya juga insya Allah pada halal ya. Saudara hadirin, ini yang pertama, kebangetan banyak makan. Beda orang dulu sama orang sekarang. Dari sisi penyakit beda orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu penyakit paling banter apa sih? Pano, gudi, kudis, kurap, congean. Udah, apalagi sih? Kalau sekarang mau penyakit yang sampai susah nyebutnya gua ada. Karena apa? Emang dibikin sendiri penyakit sama dia dewek. Saudara hadirin rahimakumullah. Kalau orang dulu, maaf, orang dulu mah sering kali bicara makan juga anak selalu dipesan, Neng, kalau madang jangan banyak-banyak. Kalau zaman sekarang mah sering kali, maaf, anak itu makan ampe nyisa, ampe kagak habis, dibuang ke tempat sampah. Kadang-kadang makanan zaman sekarang mah orang cuma ngebelain gengsi doang. Makanya tidak heran kalau sekarang banyak orang yang pada galau, banyak orang pada gelisah, banyak orang pada kayak kelihatan susah, padahal dia masih bertuhankan kepada Allah. Bohong kalau orang masih punya Tuhan Allah tapi hatinya gelisah. Yang bikin gelisah bukan biaya hidup, tapi gaya hidup. Ibu kalau pakai kudungan tujuannya buat nutupin aurat, 20.000 jadi, tapi karena ngebelain gaya, kalau nggak pakai kudungan yang 200.000, gue mah malu datang ke pengajian. Akhirnya apa? Beli kudungan yang mahal. Besok ngelihat begitu sampai ke pengajian udah pede banget pakai kudungan 200.000. Pede banget pokoknya dah. Siapa gue diliatin di dehemin. Bu. Iya, baru. 200.000. Iya. Elah ganjen banget.
Pokoknya itu kudungan 200.000 anti air, anti iler pokoknya ya. Pokoknya andai kata dipakai tidur kena iler kagak bakalan bergerak ya. Begitu ngelihat ke jauh ke kiri ternyata ada ibu-ibu yang pakai kudungan jauh lebih mahal, bling bling. Wallah, dilihat silo. Deka lampu regista itu Alhamdulillah ini sound bagus ya. Tadi merebek ngapa itu? Nah hujan kali ketempiasan ya. Iya ketempiasan tadi mas, sekarang mah alhamdulillah tuh bagus ya. Makanya tadi mah yang gerbek begini, yang mati, yang berhenti, yang ganti mic, yang ono, yang dioper ke sono, yang dioper kemarin, peluntir sono, peluntir masih begitu-begitu dalam hati saya. Ya Allah, semakin lama semakin kesal mendengar sound yang ini. Nah, alhamdulillah tuh nggak kesel sekarang mah ya. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, ini yang pertama, terlalu banyak makan. Zaman sekarang banyak orang yang cuma ngebelain gaya hidup. Kita makan pizza jauh harganya mahal banget dibandingin sama martabak. Padahal bedanya di mana? Sampai di mulut, jauh ke tenggorokan, selesai. Bedanya sampai situ. Dan maaf saya maaf ya Bu ya. Ini kalau seandainya bicara, ini masih bertahan kan di sini ya? Walaupun udah jam 11 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, terus. Terus lanjut. Ya iya, lu mau duduk doang, jadi ketawa-tawa. Nah gua di sini ngomong mah kagak mikir. Ini ngomong begini mikir ini. Bur enak banget yang di situ duduk timbang ya. Ini timbang duduk doang. Udah duduk ngobrol lagi. Udah. Nambah. Allahu Akbar. Saudara hadirin yang saya hormati, ya kita pikirinlah ini ya lagi ngomong mikir begini juga mana airnya jauh banget, biarin dah. Jangan biarin air putih ini, biarin nggak apa-apa. Saya sering Bu naik tensi darah saya gara-gara air putih, makanya orang bilang kambing bisa bikin darah tinggi, enggak, yang bikin darah tinggi air putih. Air putih yang bisa bikin darah tinggi. Pernah satu acara saya duduk buat tempat rahat bareng berguru-guru air putih. Putih, gue makan tukang ngopi kagak ada kopi apa? Air putih banget, panitia sibuk, biarin aja panitia lagi sibuk. Sampai akhirnya lagi habis rakal makan ada bebas tuh, makanan pada keluar kali gitu kita ada yang nyeduhin. Ternyata habis rakal kagak ada, sambutan 1, 2 biji, itu kopi kagak juga keluar, masih air putih juga, biarin air putih aja lagi atin mungkin lama dongkol tuh. Tensi naik tuh. Sampai di atas panggung ternyata begitu dikeluarin di meja, protek be, air nih, begitu ngomong air putih lagi. Itu nggak ketahan itu tensi langsung seadanya naik itu. Makanya yang bikin tensi naik mah bukannya daging kambing kagak, air putih. Makanya tadi separuh udah rada naik tuh tensi. Saudara hadirin rahimakumullah, bagian curhat dikit, jangan dikejain, jangan. Jangan, udah dikata mah kagak bakalan ikhlas ngejain juga. Ustaz bahasanya begitu lagi. Ngaduk kan kayak gitu mah kagak semengkang, itu mah gak enak. Aturan kopi liong rasanya naga, ini jadi rasa engkuk. Jangan kali dikerjain, bukan apa dikejain. Sekarang saya ceramah bangsa 2,5 jam nih. Ya udah adem kan ukurannya ya. Dan hadirin yang sangat sebentar ngopi bareng aja kalau emang guru kita nggak ada acara kemana-mana. Tapi kalau Ustaz Amrullah tadi kalau nggak salah masih ada 19 acara lagi malam hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang bikin beda itu cuma di tenggorokan. Saya katakan ibu ini kok malam nih nggak apa-apa nih, jam 11 lewat nih ya. Ini urusannya urusan Allah nih. Kalau urusan Allah ikhlas susah. Urusannya kalau udah sama Allah ikhlas susah Bu. Kayak semacam begini dah. Maaf, ini sering kita dengar. Cuman kalau saya mungkin beda karena emang saya dididik sama Kiai Hodam. Makanya kadang-kadang saya punya kegiatan yang beda bukan karena emang pengen beda-bedain diri, karena emang saya bagaimana guru. Karena saya pendidikan dari Kiai Hodam. Ketika saya melihat jalur nasab keilmuan, itu ternyata Kiai Hodam adalah jalur nasab keilmuan ke-39 daripada baginda Rasulullah SAW. Bukan nasab darah ya, bukan nasab darah, tapi nasab ilmu. Saya pernah lagi di Cikempong, ditanya sama kakak kelas saya, lu udah punya nasab keilmuan Sadeng belum? Belum Mang. Oh gimana sih lu orang Sadeng belum punya nasab keilmuan Sadeng? Belum punya Bang, emang kita belum punya, makanya nanti minta ke Sadeng. Siap, gua mau udah punya, dikasih lihat saya. Ternyata nama terakhir yang ditulis di situ adalah Kiai Haji Ukon Bulukaini, ayahanda Kiai Haji Khodamul Kudus.
Saya ngaji sama Ki Hodam ngaji sama bapaknya itu Kiai Ukon Bulkaini adalah keturunan ke-38 nasab keilmuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah yang kayak begitu, modelnya kayak begitu, itu saran keilmuannya nyambung kepada Nabi, berarti ada penanggung jawab. Kalau kita melakukan sesuatu, kemudian nanti disalahin sama malaikat, kagak kudunya begitu, lu salah. Oh maaf malaikat, saya kan diajarin sama guru saya begitu. Guru kita ditanya, gurunya ditanya sampai kepada Nabi. Jadi ada penanggung jawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh seperti orang ada yang mengucapkan salam. Saya tanya dulu, salam itu, menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Pasti wajib. Hah? Pasti wajib. Saya katakan menjawab salam tidak semuanya wajib. Enggak semua menjawab salam itu wajib. Ada salam yang wajib dijawab. Contoh tadi MC Bang Ipan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita sambutan, guru kita membuka acara zikir, guru kita baca Al-Quran, biasa korib lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa bukan keselak pisang. Lah kalau risolnya digigit, cabenya langsung dilelek, bagaimana urusannya sih? Wajib dijawab, wajib. Qori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PRT sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dijawab. Tapi ada salam yang tidak boleh. Jangankan wajib, ini malah tidak boleh dijawab. Salam siapa? Salamnya imam ketika sholat berjamaah. Itu tidak boleh dijawab. Lagi sholat berjamaah, imam satu, makmum banyak banget. Kata imam, Assalamualaikum. Makmum nyautin, Waalaikumsalam. Baru sampai. Terus salam nggak boleh dijawab. Ada lagi salam yang ngeri kalau dijawab, yaitu salam ketika kita ngelewatin tempat pekuburan umum. Kan kalau sama kuburan kita ngucapin salam ya, sekurang-kurangnya assalamualaikum. Atau kalau seandainya ada yang mau dipanjangin nggak apa-apa, assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlal diyar, antum sabiqun wa nahnu insyaallah ilaikun. Nggak apa-apa, terserah. Sekurang-kurangnya assalamualaikum. Ngapa kita pulang ngaji malam lewatin kuburan? Jangan banyak dah, atuh beda atuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Biji mana itu kira-kira? Ya. Saudara hadirin yang saya hormati, ukuran salam saya diajarkan sama guru. Kalau ente lagi membuka acara dengan satu ucapan salam cukup satu kali. Kan kita seringnya yang dengarnya orang ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 10 orang. Mohon maaf, ini sebelah sono kayaknya belum fokus, ini belum konsentrasi. Sekali lagi ya, Assalamualaikum. Kira-kira nambah banyak apa nambah sedikit yang nyautin? Nambah banyak. Yang sebagian itu yang nambah ikhlas apa kagak? Saya nggak berani jamin, tapi kalau buat saya kayaknya kagak ikhlas. Karena apa? Udah dikata. Contoh, imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Makmum diam, ngapa ditegur? Amin apa? Itu makmum amin, amin ya elah. Udah kagak ikhlas. Salam juga begitu. Apalagi sampai yang ketiga, itu mau orang sampai sesabgatan, Waalaikumsalam. Kayak begitu. Makanya saya ngucapin salam sekali, urusan dijawab syukur dapat pahala, enggak jawab tanggung jawab masing-masing. Begitu aja. Saudara hadirin yang saya hormati, ukurannya kalau seandainya kita urusannya sama Allah, ini sama ikhlas berat. Ngaji urusannya sama Allah berat, buat ikhlas. Ibadah, sholat tahajud, sholat duha, kalau urusannya sama Allah berat sama ikhlas. Ngeluarin duit buat anak yatim, urusannya sama Allah berat buat ikhlas. Tapi kalau kagak ada nggak ada kaitannya sama Allah, enteng-enteng aja bu. Ibu diajak jalan sama suaminya, jalan-jalan Pakansari, beli makanan paling mahal. Lu mau makan apaan kali yang belum pernah di sini? Itu tuh belum pernah. Ayo makan. Wow, makan pizza. Nenek orang kampung makan pizza, bawa bakalan nasi lagi. Makan bisa makan nasi. Makan pizza gluang, wah seluang, mantep banget tuh. Sampai rumah mules perut, nongkrong di WC. Begitu nongkrong keluar, apa dimelangin? Apa pada khawatir? Ya Allah, itu kan bekas pizza itu. Sayang amat ya Allah tidak. Apa gua taruh kali itu mah ya? Kagak pernah, nggak ada urusannya sama Allah mah nggak bakalan dimelangin. Biar kata kita makan makanan mahal, biar kata kita makan daging rasanya enak, empuk luar biasa. Taruhlah bukan timbang rendang, steak. Kita makannya steak, ya. Begitu keluar dari anus kita, dari pantat kita, begitu keluar kagak dimelangin. Ya berak, jangan dimelangin, dilongok kok kagak.
Rot. Udah enak banget. Ngapa ngaji urusannya sama Allah nggak bisa kayak begitu? Saudara hadirin yang sangat saya hormati, yang jelas, sekarang begini dah, ibu nongkrong duduk di pengajian, nggak nongkrong deh ya, duduk di pengajian. Sering banget saya bahas begini. Ibu kalau duduk di pengajian untungnya banyak banget. Minimal di sini ibu bisa menebar senyum, tawa, walaupun nanti sampai di rumah pada merengut lagi. Ya Allah, TV, motor, kulkas, utang semuanya ya Allah. Biarin urusan di rumah, paling kagak di sini sama utang lupa, sama tukang kredit aman. Kecuali tukang kreditan ikut ngaji, ini kagak aman, dipantau terus kita punya sendal ya. Nanti orang mau belum pulang, dia belum pulang ya. Saudara hadirin, minimal kalau misalkan emang kita jarang-jarang ketemu sama tetangga sama saudara, di sini mah bisa ketemu. Mayan kan ya, bisa ketemu, tatap muka, ngilangin kangen, kemudian bisa ngomongin orang lagi. Tumben banget ketemu lagi, jam-jam sini jam. Kalau urusan ngaji mah kadang ntar malam ngaji, udah begitu doang. Tapi kalau udah kata, masya Allah ibu, ini orang perempuan itu terutama ya, orang perempuan. Semakin faktual berita yang akan diperbincangkan, itu biasanya volume semakin menurun, gestur tubuh juga semakin sedikit. Tapi kalau hal biasa yang mau dibicarain, itu biasanya volumenya tinggi. Pak, ntar malam jangan lupa ngaji. Iya, kenceng, karena hal biasa. Tapi coba kalau seandainya hal yang tidak biasa, beritanya faktual, terbaru. Tembok ngaling dulu. Tahu nggak cek? Ini berita-berita faktual nih. Iya yang udah biarin ya, biarin. Saudara hadirin yang saya hormati. Nah ini bicara makanan ya. Zaman sekarang mah apa juga pada masuk. Dan terkadang itu cuma ngebelain gengsi doang, bukan biaya hidup yang mahal, tapi biaya gaya hidup. Kalau emang kita baju untuk nutup badan kita, untuk nutup aurat, kenapa yang tidak biasa-biasa aja sih? Kecuali perkara ibadah, beli dah yang rada mahalan, beli dah yang rada yang rada berkualitas. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama, yang bisa menjadikan hati gelap adalah terlalu banyak makan. Bagaimana kalau misalkan banyak makannya di pengajian? Baru dikeluarin, 3 menit berlalu, itu nampan auto dikumpulin, ditumpukin. Bagaimana kalau seandainya, jangan endus-endus kencing. Kudu gua juga yang ngusir kucing, najong panitia kemana. Emang si orok itu kan udah tua itu. Kalau orok kencing kagak tahu ya, tahu-tahu lagi gendong anget di perut kita gitu kan ya. Begitu anget ceret. Ya Dede mah ngompol mulu anak laja pipis. Rasal. Itu mah kan udah aki-aki, endus udah pertanda pisan. Ya. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, ini yang pertama yaitu terlalu banyak makan. Tapi kalau makanan yang kita makan di pengajian, insya Allah baik. Karena apa? Sahabat berkumpul sama Nabi, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nahnu nasma'u tasbihut ta'am. Kami mendengar makanan bertasbih. Sahabat nggak punya mukjizat, yang punya mukjizat Nabi. Tapi karena sahabat dekat sama Nabi, maka sahabat bisa mendengar makanan bertasbih. Itu kue onde baca tasbih. Kenapa? Dimakan di tempat yang baik sambil dibarengi dengan zikir. Di tempat yang rame-rame, makannya berjamaah, itu risoles berzikir. Coba kalau andai kata ibu punya batin kebuka, mata batin kebuka, kuping batinnya kebuka, mendengar tidak hanya lewat telinga. Saya yakin ini berisik banget, ini ikut zikir banyak banget. Pisang pada zikir, kopi, ada kopi itu. Ya Allah, jangan-jangan gara-gara saya ngomong kali ya. Berarti saya harus lebih berhati-hati dalam berbicara ini. Wah, saya doain ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semua yang hadir, anak muda sini nggak bakalan mati kecuali pernah berangkat berziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin. Ya dicatat kalau emang omongan saya tajam, saya mendingan ngomong begitu dah. Tidak dimatikan kita semuanya kecuali dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan untuk omongan tajam. Amin. Kopi udah. Terus apa ya? Nasi padang kali ngomongin bagaimana? Sate. Nah, yang kedua, yang bisa bikin hati menjadi gelap, wasuhbatuz zalimin. Berteman, bersahabat, dekat sama orang-orang yang zalim. Ini hati-hati. Sering saya katakan, kalau seandainya zalim itu kan
maksud zalim itu wad'u syai'in bi ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bang, ini kapasitas masih banyak. Apa ininya? Masih banyak. Ustaz. Aman. 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 Ini ukurannya sampai bergiga-giga ini semua. Hah? Aman. 1 tera cukup ya? 1 tera cukup lah ya. Pokoknya kalau misalkan nanti bakal di-upload di YouTube, ini ukurannya sampai berminggu-minggu, mudah-mudahan tuh upload ya. Saudara hadirin rahimakumullah. Yang kedua yaitu berteman, bersahabat sama orang-orang yang zalim. Saya katakan zalim itu kan memang patokannya jelas. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Kita lagi ngobrol ya. Lagi ngobrol seru banget. Iya. Emang Bang itu ya, kemarin kita juga ngeliat tuh. Pas lagi yang kata kita nonton MU itu sama Chelsea kemarin kan, gua mau kagak sepi sana tontonan. Yang kita taruh di dengkul. Padahal ini buat nutupin pala, isinya pala otak. Makanya nggak heran kalau misalkan ada orang ngomongin otak lu di dengkul kali mah ya. Tuh kayak begitu tuh jolim. Makanya ngaji biar gak jolim. Karena apa? Kalau ngaji kita dapat ilmunya. Kemarin udah dikaji sama guru kita. Adab kamar mandi, adab lagi buang air, adab lagi mandi, nggak boleh nyanyi-nyanyi segala macam. Yang terjadi banyak sekarang malah begitu. Di kamar mandi masuk sama doa lupa, kaki kiri apa kanan juga lupa kita masuk. Padahal mah itu pelajaran dari kita PAUD. Diajarin kita masuk kamar mandi pakai kaki. Ya pakai kaki. Gue mau ngasih tahu bukan nanya. Enggak. Gue mau ngasih tahu masuk kamar mandi pakai kaki. Masa lo kan ada yang pakai perut masuk kamar mandi. Susah. Nah kalau gue nanya nih ya, masuk kamar mandi pakai kaki sebelah kiri gitu ya. Kita masuk pakai belah kiri, itu dari PAUD. Sekarang apakah betul-betul kita sudah praktekkan? Kadang-kadang malah kita lupa. Apalagi kalau misalkan udah di ujung pisan. Rumahnya udah mau nongol. Kalau kagak dipencet mah udah keluar beda. Dari ujungnya dipencet biar kayak keluar. Kamar mandi udah lupa tuh masuk apa kaki kanan apa kaki kiri. Apalagi sama doanya. Belum lagi mau masuknya ketika lagi ceboknya begitu keluarnya. Itu diajarin. Apakah sekarang kita pakai? Kadang-kadang kagak, lupa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Datang ke pengajian, dapat bimbingan ilmunya sehingga kita tidak menjadi orang yang selalu berperilaku zalim. Ilmu ketika diamalkan tapi tidak pada tempatnya, ini bakalan jadi salah. Orang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, kagak diterima, betul. Sholat gak pakai ilmu sholat, apakah sholatnya diterima? Kagak. Orang ngaji nggak tahu ilmu ngajinya gimana, baca Quran ilmunya nggak tahu, tapi dia baca Quran baik, salah banyak, apakah diterima? Kagak. Tapi amal dengan ilmu tapi salah naro, ini juga bakalan salah. Contoh, Qori punya ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Syar Amrul ngaji belajar tentang ilmu qiraat. Begitu baca Quran dengan ilmu qiraatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bagian saya, dan saya nggak minat untuk belajar sama beliau. Kenapa? Udah masing-masing baik, tukang TV servis TV aja gitu ya, servis kipas angin aja, nggak usah tukang kipas angin minta belajar servis TV. Yang ada itu digait juga tangannya, nggak, udah biarin. Makanya Qori bagian beliau ya, beliau juga minta diajarin ceramah saya, oh ya sudah nggak bisa. Beliau punya ilmu kiroatnya, ngaji beliau jadi Qori dengan ilmu kiroatnya, dengan ilmu baca Qurannya. Cakep kagak? Cakep, boleh, bagus. Tapi kalau seandainya emang punya ilmu, kemudian diterapkan dalam sebuah perbuatan, dalam amalan, tapi salah naro, ini jadi salah. Contoh, beliau yang punya ilmu kiroatnya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lagunya enak, nambah lagi napasnya panjang. Ketika beliau jadi imam, ya jangan dipakai. Begitu lagi imam kayak tadi, wadduha walaili idza, itu yang di belakang saya yakin makmum pada ngurep gitu Pak. Sambar bledek gini Pak imam. Enggak dipakai di situ mah, baca ya biasa aja, Bismillahirrahmanirrahim,
Nggak usah nah jemaah juga sama. Ketika misalkan lagi di sini, ibu mendengarkan pembacaan Al-Quran dari beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab, Allah, gitu kan ya? Wadduha, Allah, walaili idza saja, Allah. Karena emang tempatnya benar, ilmunya ada, makainya benar di tempat yang benar. Coba kalau seandainya kita lagi sholat berjamaah, imam baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, kita sautin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata makmum, Allah. Itu bukan tempatnya. Makanya amal tanpa ilmu tertolak, amal dengan ilmu tapi salah naruh juga tidak akan benar. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, lantas sebaik-baiknya tempat di mana insya Allah di sini, Ustaz, kita bukannya kagak mau ngumpul sama acara-acara kayak begitu. Kita takut ketularan penyakit. Wallahi demi Allah, saya katakan penyakit tidak ada yang menular. Terserah setuju atau kagak mas saya. Tidak ada penyakit yang menular. Karena bukan kata saya sampai ngomong wallahi demi Allah, bukan kata saya. Nabi yang mengatakan la adwa wala tiarah wala hammah wala safar. Kata Nabi tidak ada penyakit yang menular, tidak ada istilah kesialan pembawa sial, enggak ada kesialan bulan Safar, enggak ada isyarat burung. Itu kata Nabi. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi tidak ada istilah sial bulan Safar, Neng. Kalau misalkan mau ngadain acara apa-apa jangan bulan Safar. Emang apanya? Apes. Tuh nggak ada tuh kayak gitu. Ini sekarang kemarin ya, belum lama, bulan Safar. Mau ngadain mulut, mau ngadain mulut? Ya mulut mah kita emang tiap minggu bisa ya baca maulid ya. Mau ngadain pamer resepsi pernikahan, monggo silakan. Dan kemarin banyak jangan lupa melengkung, cuma ada minik-minik doang, ada ngumpet-ngumpet. Ya. Silakan ngadain acara bulan Safar, nggak ada istilah sial bulan Safar, nggak ada. Yang kedua, tidak ada istilah isyarat burung. Bukan burung gituan lagi gua itu, ya Allah siapa lagi nih yang mati, bukan begitu kan? Ya betul ya? Iya. Baru gitu. Pertanda kita udah nganggap itu adalah burung pembawa pesan kematian. Ketika terdengar bunyi burung yang begitu tuh, entah orang nyebutnya macam-macam lah, ada yang burung kulik-kulik, ada yang burung titutit, ada yang burung segala macam dah. Terserah. Pokoknya yang jelas ketika kedengaran bunyi burung kayak begitu, ya udah hati deg-degan. Amil, alhamdulillah. Enggak gitu juga. Job. Cuman emang kalau saya sendiri, maaf kalau misalkan saya berusaha untuk senantiasa meletakkan penghormatan saya tinggi-tingginya untuk para orang tua dan guru, terutama kepada Amil. Itu saya benar-benar masya Allah kudu jaga hati banget. Kenapa? Itu Amil kalau udah kata minta rezeki kepada Allah, ya Allah limpahkan rezekimu. Ngeri kita bu seorang kampung, sekampung ngeri semuanya kita. Tukang gali kubur rajin duha ngeri kita. Emang rezekinya dia dari mana? Dari galin kubur orang, pengen tahu siapa duluan ayo. Makanya kalau Amir rajin duha ngeri beda pokoknya urusan kita lah. Saudara hadirin yang saya hormati, nih nggak ada istilahnya isyarat burung. Tit. Waduh dikit lagi ada yang mati di rumah ini. Enggak ada. Dengan satu kejadian bunyi burung itu nggak ada yang namanya pertanda. Itu cuma sebuah kebetulan. Yang ketiga, tidak ada istilah pembawa sial. Bang, ini abang yang baru tinggal di rumah Ono ya? Iya, emang apa? Hati-hati bang, emang apa? Ya bertahun-tahun juga rumah itu mah emang pada sial sih yang ninggalin di situ. Dulu pertama itu orang sekeluarga mati semuanya tuh. Dibunuh? Enggak jelas, pokoknya pada mati be. Kemudian ada lagi yang nempatin situ, anaknya sakit-sakitan mulu bang. Yang tinggal di situ, wah segala macam. Itu mah emang rumah emang rumah apes banget itu bang. Itu nggak ada tuh istilah kayak begitu. Nah yang pertama disebut sama Nabi la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Lantas kalau seandainya saya habis ketemu sama Ustaz Amrul lagi pilek. Ustaz Amrul kemudian begitu saya ketemu sama beliau, saya jadi pilek. Saya tanya, Gur, ente kemarin pilek banget, makanya ane jadi ketularan. Ente ketularan siapa? Ane kemarin lagi ke rumah si Haji. Si Haji lagi pilek lagi. Ya ini ane ketularan dia. Kebetulan kalau Haji Amsar mah enggak ketularan dari siapa-siapa. Ketika ditanya, Ji, ente ketularan siapa? Enggak. Jadi penyakit memang tidak ada yang menular. Karena kalau ada penyakit yang menular, siapa yang menularkan penyakit pertama kali? Enggak ada. Jadi penyakit tidak ada yang menular.
Lantas kalau saya habis ketemu orang yang pilek, saya jadi pilek, itu bagaimana tuh penjelasannya? Saya diberikan penyakit oleh Allah seperti Allah memberikan penyakit itu juga kepada Ustadz Amrul. Ustadz Amrul pun demikian, diberikan penyakit oleh Allah seperti Allah memberikan penyakit tersebut yang sama kepada Ustadz Ansar. Begitu, nggak ada yang nular. Yang kedua, Rasulullah SAW dalam sabda mengatakan, firra minal majzum kama tafirra minal usud. Larilah kau dari orang yang terkena kusta seperti engkau lari dari seekor singa. Nah, ini hadis ketika dua-duanya kita berendengin, kita menemukan dua makna hadis yang saling kontradiktif, bertolak belakang, berlawanan. Satu, Rasul mengatakan tidak ada penyakit menular. Yang kedua, Rasul mengatakan larilah kau dari orang yang kena penyakit. Kenapa kok Rasul bimbang? Rasul galau. Kemarin bilangnya nggak ada penyakit nular, sekarang bilangnya suruh jauhin orang yang kena penyakit. Yang pertama jelas, penyakit tidak ada yang menular. Yang kedua, Rasul mengatakan jauhilah orang yang terkena kusta seperti engkau lari menjauh dari seekor singa. Maksudnya adalah ini bentuk antisipasi supaya kita terhindar bukan dari penyakit tapi terhindar dari dosa. Sebab pada umumnya ketika orang bertemu dengan orang yang punya penyakit, apalagi berkomunikasi dengan orang yang terkena penyakit, sedang menderita satu buah penyakit, pulang bawa penyakit yang sama, dia akan ngomong, gua ketularan si A, gua ketularan si Anu. Dan ketika bahasa itu udah keluar dari mulut kita, maka kita sudah tidak mempercayai sabda Nabi yang pertama tadi. Kalau udah nggak percaya sama Nabi, walaupun iman sama Allah, nggak kepake itu iman. Galak amat. Ya iyalah, kopi udah jadi gue belum uyuk. Bagaimana lagi galak? Saudara hadirin yang sangat saya hormati, ini yang kedua, berkumpul dengan orang zolim. Maka alhamdulillah kita di sini kumpulnya pada orang soleh, orang baik. Ibu, maaf, kita memang dari dulu juga kan dipesannya selalu baik-baik. Nah, kita di sini kumpul bersama orang yang baik, membaca dengan bacaan yang baik, mendengar kalimat-kalimat yang baik, melakukan perbuatan yang baik, berdoa minta segala kebaikan, sampai di rumah pulang insya Allah bawa segala sesuatu yang baik. Dari dulu juga emang kita selalu dipesan sama orang tua kita tentang segala sesuatu yang baik. Mak, mau berangkat sekolah dulu, baik-baik. Iya. Mak, mau berangkat ngaji, iya, baik-baik ya. Dari dulu kita dipesan sama orang tua kita supaya baik-baik itu baik. Ya. Makanya mudah-mudahan kita ini walaupun bukan orang baik, tapi mudah-mudahan bisa selalu belajar untuk menjadi orang baik. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, sekian banyak kita doa, kita minta sama Allah. Allahumma amin, wa Allahumma amin, wa Allahumma amin. Ujung-ujungnya mah tetap Rabbana atina di dunia hasanah, baik dunianya, wa fil akhirati hasanah, akhiratnya juga baik. Itu harapan kita. Ya. Biar kata doa kegerungan beri geboser sampai kelojotan, nangis-nangis, tetap ujungnya mah yang diincar-incar orang Rabbana atina. Sebab memang kalau udah Rabbana atina dari tangan kita dari di atas apa pada ngampleh tangan kita, yang kita tungguin apa sih? Rabbana atina. Begitu udah Rabbana atina, amin ya Allah. Alhamdulillah kelar juga. Dunia baik, akhirat baik. Yang ketiga yang bisa bikin hati gelap apa? Wanisyanul junubil madiyah, melupakan dosa yang telah lalu. Awas, ada dua perkara yang kita kudu ingat dan ada dua perkara yang selalu harus kita lupakan. Yang pertama harus kita ingat adalah kebaikan orang kepada kita dan keburukan kita, kesalahan kita kepada orang lain. Itu kudu kita ingetin. Yang kedua yang kudu kita lupain, kesalahan orang lain kepada kita dan kebaikan kita kepada orang lain. Itu kudu kita lupain. Jangan sampai ketemu orang, iya kalau bukan gara-gara dulu pernah gue bantuin, ya mau bakalan kayak begitu. Awas, hati-hati, seketika luntur kita punya kebaikan. Ibu pernah minjemin orang duit, dalam hati mikir, kali kita gampangin urusan orang, suatu saat kita punya urusan juga digampangin sama orang, itu niat udah salah. Kalau bantuin orang, bantuin aja, nggak usah ngarepin aci galak. Kali suatu saat gue punya kesusahan, gue bisa dibantuin sama orang, ada yang nolongin gue, itu niat salah. Kudu ikhlas, bantuin orang, bantuin aja udah. Apalagi sekian tahun berlalu, kemudian kita lagi kesusahan, minjam duit sama orang yang pernah minjam duit sama kita. Kok ya Allah, kali kok pengen nyelang duit gitu, ya Allah kok kagak ada pisah. Awas, hati ngomong, ya elah dulu mau pernah kita bantuin Romani, sekarang kita lagi susah. Seketika itu juga ibu dulu pernah bantuin dia, minjemin duit, hilang pahalanya. Ikhlas itu seperti akar dalam sebuah pohon.
Pohonnya jadi bagus, batangnya keker, rantingnya banyak, daunnya rimbun, bunganya bagus, buahnya manis. Itu gara-gara akar yang menyerap air, menyerap segala kebutuhan pohon. Tapi akar nggak pernah nongolin dirinya ke atas permukaan tanah. Dia tetap terpendam di bawah permukaan tanah. Itu acara santunan yatim. Kalau bukan kita yang anime, ya Sadam mah tibang lagu doang deh mah. Itu Sadam apalagi di orang jauh. Kalau bukan dia saudara nama si Cece mah itu, ya mau bakalan dia dianggap di mari. Cece juga tibang bisa bacotnya doang, ya paker dia mah. Si RT jegir doang di situ lagunya ya. Si RT mah apaan? Coba dia kasih mic kalau kagak kencing-kencing. Si RT pengen gala tampil begitu. Ya, ini kadang-kadang disiarin ya, masya Allah ada ya di beberapa tempat di musola disiarkan. Bapak Muhyiddin 200.000. Weh, Pak Muhyiddin diliatin. 200.000. Pada jemaah itu pernah lihat 200.000. Pak Firman 300.000. Pak Firman bangga dong. Kadang lihat tuh ke Pak Firman semuanya tuh. Ya. Sabeni 15.000. Terusnya pada pucat dia. Jangan pada ngeliatin. Terjadilah perbincangan di belakang. Mas, kok sedekah disiarin gitu disebutinnya? Itu kan tidak baik ya. Iya. Tidak baik itu. Tiba-tiba kedengeran hamba Allah 500.000. Nah tuh mas tuh, cakep tuh mas yang begitu mas. Hamba Allah, nggak minta dipuji berarti. Saya tuh mas tuh. Hati-hati ya. Yang ke ini udah berapa sih? 1. Yang ke-6, oke. Langsung tadi bang 4 ya. Yang keempat terakhir tulul amal, panjang angan-angan waktu udah malam ya. Ngajak ngaji sampai terlalu malam juga takutnya kita pada bete juga ya. Kebangetan banyak juga madang bakalan muntauger lagi ya. Yang keempat yang bisa menjadikan hati menjadi gelap adalah tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Gua nih kalau gue jadi orang kaya nanti gue pengen bikin rumah tinggi 10 lantai. Di tengah ada kolam renang di tengah, musola, masjid gue bikin pondok. Itu masjid itu mah ya, itu mah kecil gue bikin masjid gede. Karena kalau gue punya duit mah ini jalanan gue rata sulit keramik semuanya ini. Ya. Anak-anak yatim di sini gak usah kalian santunan bulanan tiap hari minta duit sama gue dah. Kalau punya duit. Ya. Makanya ada orang kadang-kadang maaf ngincer kegiatan santunan yatim nanti setahun sekali ketika lebaran yatim. Maaf, emang kita nggak bisa setiap hari? Bisa. Ustaz, kita kan nggak punya duit, Bang. Kita punya duit 2.000 kagak? Punya. Geroin duit bocah. Nih, sini. Nih, buat beli SG. Itu 2.000 buat sebagian orang amat sangat besar. Walaupun mungkin buat kita tibang 2.000. Sederhananya maaf, ibu 50.000 bekelin suaminya ke masjid hari Jumat. Itu udah gede banget, berat banget, sedih. Sampai haru kita. Ya Allah. Ngapa lo Nyi? 50.000 bang. Hidung pada medok itu merah ya, kita nangis. Tapi 50.000 ibu bawa minggu pagi ke Pakansari, apa harganya? Agak. Ibu bawa ke Tenabang 50.000 dapat apaan? Tapi kalau 50.000 dibekelin ke kantong laki kita, kokok gitu tuh. Bawa, betul. Masya Allah. Apalagi sampai di masjid juga udah laki kita udah kagak pakai perhitungan lagi. Kadang-kadang orang banyak yang dipirit dulu kan. Udah kayak main remi begitu, dipirit dulu takut salah nyabut. Kandai kata kagak dipirit dulu, masukin begitu. Ya. Itu bisa dibuat. Makanya kalau saya mah lebih menyarankan kalau masjid musola ada kotak amal. Biasanya kalau musola mungkin pas lemongan tarawih, masjid mungkin lemongan Jumatan. Jangan pakai kotak, yang ngeliling aja nih begini nih. Yang ngeliling, nggak usah kotak yang didorong-dorong. Sebab kadang-kadang ada yang kotak dari depan lagi zikir semangat banget, subhanallah. Mungkin barisan bikin dekat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semangat banget. Begitu udah dekat barisan dia terus baik pura-pura. Ya kan otomatis dari sini langsung didorong jauh ke sana kan. Coba kalau misalkan ada yang liling begini mah. Ada yang nunduk dikit, sepak dikit, galak pura-pura tidur dah, isiin. Minimal walaupun kagak disepak, tungguin be dulu, ayo be digituin terus. Ayo, isiin. Enak, jadi penuh. Isi. Insyaallah ya, mudah-mudahan dapat rajin ngaji. Amin. Saya sering banget ngebahas, ya. Kalau di pengajian udah ilmu, udah masya Allah. Saya sering ngebahas cerita bagaimana orang gila dipindahin, iya kan? Makanya kalau sana ini mungkin ada kawan-kawan yang baru di sini.
Sedikit terakhir penutup. Ini cerita guyon, tapi insya Allah ada maknanya. Ada hikmahnya yang kita bisa bawa. 2 rumah sakit jiwa, isinya orang Gila. namanya orang rumah sakit jiwa berarti isinya adalah pasien yang menderita gangguan jiwa gitu ya. Kalau bahasa simpelnya mah ini rumah sakit jiwa berarti isinya orang Gila. matanya kemana kayak kalau nyebut gila ya Allah gila. Ya, ini isinya orang gila, pengen dipindahin dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya. Bawa mobil, sopirnya masih sehat ya. Sopirnya masih sehat, bawa mobil. 20 orang tuh masuk tuh ya. Nggak tahu mau ngobrolin apa dah tuh ya. Sebab kalau orang gila dalam satu ruangan, apalagi kalau misalkan emang seritme, itu luar biasa ya. Ini 20 orang gila masuk dalam satu buah mobil, aku mobil apa dah tuh. Satu ada gila pacaran, satu gila apa luas segala macam. Duar. Ban mobil pecah. Ya minggir kan, sopir minggir, kalau ke belakang. Seng dah. Mobil baru pecah, turun. Kongkrak, apa segala macam, buka baut 4 biji, turunin, masukin ban truk. Bau udah hilang. 4 biji bau udah hilang. Bingung kan supir, gegarukan, lama. Ya mungkin lama kalau orang gila pada gerak. Nyelak ke bang, buruan lah, orang gila juga ngerti sama Bang, buruan jalan. Entar dulu kagak bisa jalan, ini bannya kurang pasang, ya pasang, kagak bisa, baunya hilang. Orang gila nanya, itu 3 biji ban masih utuh, copotin deh baunya nyatu. Lu pasang di situ, jadi semua ban kepasang, cuman baunya masing-masing 3, kurang 1, masih lokan kagak kuat. Lu jangan mbak, ntar lu mau bengkel lu beli, daripada begini kita nggak jelas. Kata supir, iya juga ya. Lu bisa mikir begitu, tapi lu ada di rumah sakit jiwa, bang. Kita ini cuma gila, nggak goblok kayak lu. Awas hati-hati. Orang bodoh nggak pernah pengen dapat ilmu, ama sekolah males, lebih-lebih ama ngaji kagak doyan, dijamin bakalan lebih hina kehidupannya daripada orang gila. Orang gila udah hina ya. Orang bodoh jauh lebih hina daripada orang gila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu itu cahaya, maka jadikan tempat di dalam hati kita ini selalu bercahaya. Amin. Diibaratkan kalau nggak ada cahayanya, Bu, kita lagi jalan di sawah. Ini empuk-empuknya kayak tai, kan gitu. Karena emang gelap kita nggak bisa ngeliat. Empuk-empuknya kayak tai. Masih ilokan ada tai tengah jalan begini ya, kali ada orang belentengan ya. Ilokan ada tai tengah jalan begini. Karena emang nggak ada cahaya, dia nunduk, dicemek-cemek. Adonannya mah dia bisa. Tapi masa ilokan nggak ada cahaya, nggak bisa dilihat. Akhirnya naik juga ke hidung, dicium dah tuh. Tuh kan, gua nggak tahu apa. Awas kalau hidup kagak ada cahaya, tanpa ilmu di dalam hati, yakin sesat dia punya hidup. Insya Allah mudah-mudahan minta fatihahnya sekali, terutama buat saya punya guru Ustaz Haji Ansari Arifin, Ustaz Amrullah, istimewa pada guru kita Kiai Haji Ahmad Sa'ran. Mudah-mudahan senantiasa berkah, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah punya jaminan untuk beliau guru-guru kita hidup di dunia bahagia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Berkah ilmunya, manfaat ilmunya, murid-muridnya yang ngaji sama beliau, tetangga-tetangga rumahnya yang berdekatan dengan beliau, insya Allah mudah-mudahan senantiasa dapat keberkahan daripada ilmu-ilmu daripada guru kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk anak-anak yatim, mudah-mudahan senantiasa tumbuh besar berkah sehat walafiat, bisa menjadi pribadi anak yang soleh dan solehah, selalu bisa menjadi kebanggaan untuk ibunya, dan juga selalu bisa mendoakan kepada orang tua ayahnya yang telah meninggal dunia. Kepada ibu-ibu yang mengasuh anak yatim, mudah-mudahan biar pada berkah sabar. Para donatur, mudah-mudahan rezekinya biar Allah lipat gandakan, diganti dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah lagi. Majelis bulanan terutama santunan yatim dan umumnya majelis taklim as-surur, mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan majelis yang dicintai oleh Allah sebagaimana Allah mencintai majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasrullah subhanahu wa ta'ala bi niyatil Fatihah ala ma nawa al-habib Abdullah bin Abdul Haddad bi jahi barakati wa asrarihi wa adwarihi wa ulubi wa hurmati wa karamatihi anna Allah yaj'al niyatana fi niyatihi ala ma nawa al-habib Abdullah bin Abdul Haddad nawaina wa ala kulli niyatin shalihatin jamilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kirami syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.